Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak, Kak Ayas. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita masuk di materi kelas 7 SMP yaitu persamaan linear satu variabel atau singkatannya PLSV dan pertidaksamaan linear satu variabel atau PTLSV. Nah, jadi untuk yang di topik kali ini ya, kamu wajib mengetahui nanti bagaimana sih si PLSV sama si PTLSV itu dalam berbagai bentuk variabel itu. Nah, yang berikutnya wajib kamu harus bisa menentukan bagaimana penyelesaian si PLSV dan PTLSV. Nah, setelah mengetahui bagaimana menentukan penyelesaiannya, nanti kita masuk ke soal cerita. Nah, bagaimana penerapan dari PLSV dan PTLSV ini dalam soal ceritanya gitu ya. Tapi di part pertama ini kakak tidak akan bahas semuanya ya. Jadi ada beberapa part. Nah, di part yang satu ini yang sekarang kita ya masuk di kalimat terbuka dan kalimat tertutup pembukaannya. Ya, jadi kamu harus tahu dulu apa perbedaan dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup karena nanti ada kaitannya nih ke persamaan linear satu variabel. Oke, langsung aja. Apa sih sebenarnya kalimat terbuka dan kalimat tertutup itu? Nah, jadi kakak sudah sajikan kalimat terbuka. Mana dia? Ini dia. Ya, jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenaran hasil atau penyelesaiannya ya. Itu kalimat terbuka. Sementara kalau kalimat tertutup kebalikan dari kalimat terbuka. Jadi kalau kalimat tertutup itu kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, biasanya nilai kebenarannya itu dia bernilai benar saja atau salah saja, tidak boleh kedua-duanya. Oke, langsung kita masuk ke contohnya. Dewi adalah fans berat Blackpink dan BTS. Nah, ini adalah merupakan contoh kalimat terbuka. Kenapa? Apa yang menyebabkan ini merupakan kalimat terbuka? Karena di sini ada si Dewi. Dewi itu siapa yang dimaksud? Karena kan yang bernama Dewi banyak. Ya, jadi Dewi yang dimaksud di sini yang merupakan fans si Blackpink sama si BTS itu yang mana? Itu. Sama kayak contoh yang berikutnya. X adalah bilangan cacah. Ya, kita tahu bilangan cacah itu kan banyak. Mulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, X itu siapa di sini? Yang menyebabkan dia merupakan bilangan cacah. Nah, ini merupakan kalimat terbuka karena X yang dimaksud di sini kita tidak tahu. Itu. Terus yang berikutnya, suatu bilangan jika kita kali 3 kemudian ditambah 5 sama dengan 20. Suatu bilangan. Berapa suatu bilangan ini kalau kita kalikan dengan 3 terus ditambahkan dengan 5 nanti hasilnya sama dengan 20. Nah, ini yang menyebabkan dia merupakan kalimat terbuka. Suatu bilangan yang masuk ini belum jelas. Itu ya. Ini kalimat terbuka. Nah, berikutnya B tambah 4 kurang dari atau sama dengan 9. Oke, B tambah 4 kurang dari 9, B-nya itu siapa? Kita tidak tahu ya, belum bisa kita tentukan. Nah, yang berikutnya X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Oke, ini juga X kuadrat. Kita kurangi 5X tambah 6 sama dengan 0. Siapa X-nya? Kan gitu. Oke, ya jadi kalau kamu lihat di kalimat terbuka ya, nanti dia ciri-cirinya itu memiliki variabel adik-adik. Nih, memiliki variabel. Oke, bisa X, bisa M, terserah huruf ya, huruf kecil. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat tertutup. Kalimat tertutup itu kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, jadi bisa benar saja atau salah saja. Contohnya begini, jika X sama dengan 2, maka X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Contoh yang ini berbeda dengan contoh yang di sini. Ya, kalau ini X-nya udah dikasih tahu, X-nya sama dengan 2. Berarti kita harus substitusi, kita masukin ke sini. Benar nggak sih kalau kita masukin nanti X-nya, kita gantikan sama dengan 2, nanti hasilnya sama dengan 0. Coba kita coba ya. X-nya 2 ganti. Jadi 2 dikuadratin dikurang dengan 5, dikali dengan 2, tambah dengan 6, sama dengan 0. Oke, kita lihat 4 ya. 4 kurang 10 tambah 6, itu hasilnya 0 ya adik-adik ya. Berarti benar, 0 sama dengan 0. Nah, ini adalah merupakan kalimat tertutup yang bernilai benar. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, Presiden Indonesia tahun 2020 adalah Ahmad Dhani.
Nah, ini salah ya kan, Presiden Indonesia itu Pak Jokowi ya. Jadi ini merupakan kalimat tertutup yang bernilai salah ya. 0 adalah bilangan cacah. Iya, ini sudah pasti benar karena bilangan cacah dimulai dari 0. Oke, ini bernilai benar. Nah, pengisi suara Doraemon Ibu Nur Hasanah sudah meninggal. Nah, ini juga bernilai benar. Kamu boleh cek kebenarannya di Google. Ya, ini. Oke ya, jadi adik-adik, inilah perbedaan dari kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Oke, nah sekarang kita mari berpikir. Ada beberapa contoh di sini, ada 7. Nah, kita mau menentukan dari kalimat berikut mana yang merupakan kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nih, kita singkat aja ya. Kalau kalimat terbuka itu adalah B, yang mana ya? Terbuka. Ini ya, K, terbuka. Kalau kalimat tertutup itu P. Nah, begitu ya. Yang pertama, 2A kita kurangin 5 sama dengan 6 tambah 10B. Oke, ini memiliki variabel. Ya, ada variabel A dan variabel B yang menyebabkan bahwa yang pertama merupakan kalimat terbuka. Nah, ini ya. Berikutnya, 5 ditambah 2 kita kurangin 7 adalah 6. Nah, ini kita rubah dulu ya. 5 tambah 2, coba kita rubah nih. 5 kita tambahin dengan 2, kita kurangin 7, sama dengan 6. Adalah itu sama dengan ya, adalah 6. Yuk coba kita kurangin. 5 tambah 2, 7. 7 kurang 7, 0. 0 sama dengan 6, salah ya. Nah, jadi ini tidak sama dengan sebenarnya ya. Jadi dia pernyataan nomor 2 itu adalah kalimat tertutup yang bernilai salah. Oke. Berikutnya, akar dari suatu bilangan jika dikurangi 6 adalah 4. Akar dari suatu bilangan, ada kata-kata suatu bilangan. Nah, suatu bilangan ini belum tahu ya. Belum jelas siapa. Yang kalau kita kurangin dengan 6 adalah 4. Nah, ini jadinya merupakan kalimat terbuka. Berikutnya, pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Oke, salah ya. Jadi ini W.R. Supratman. Oke, jadi ini yang nomor 4 merupakan kalimat tertutup ya, yang bernilai salah. Nah, itu dia. Jumlah 2 bilangan ganjil hasilnya merupakan bilangan genap. Jumlah 2 buah bilangan ganjil. Nah, ini kita coba ya. Benar gak sih kalau ada 2 bilangan ganjil, kalau kita jumlahkan hasilnya bilangan genap? Contohnya nih, untuk yang nomor 5 ya. Bilangan ganjil 5. Kita tambahkan dengan, kakak ambil misalnya 7. 5 tambah 7 hasilnya 12. Nah, ini hasilnya bilangan genap, benar. Coba kita ambil yang berikutnya. Misalnya kakak ambil 11. Ditambah dengan misalnya 3. Oke, 11 tambah 3 adalah 14. Genap. Gitu. Nah, jadi untuk pernyataan nomor 5, kalau jumlah 2 bilangan ganjil, itu hasilnya adalah bilangan genap selalu ya. Maka nomor 5 adalah kalimat tertutup yang bernilai benar. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya nomor 6, semoga dia sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, ini adalah ada kata dia di sini. Berarti ini merupakan kalimat terbuka ya. Belum jelas tuh dia itu siapa itu ya. Nah, nomor 7. 4 kali bola dalam kotak dikurangin 10 adalah 2 kali bola dalam kotak. Nah, ini merupakan kalimat apa? Terbuka atau tertutup? Oke, ini merupakan, coba kita lihat, 4 kali bola dalam kotak. Bola dalam kotak ini kita tidak tahu berapa sih bola dalam kotak. Yang kalau kita kurangin dengan 10, hasilnya itu 2 kali bola dalam kotak. Nah, kita belum tahu ya. Jadi ini merupakan kalimat terbuka. Oke ya, jadi inilah kira-kira contoh-contoh mengenai kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Nah, ada lagi nih sedikit tambahan di part 1 ini ya. Jadi adik-adik, kalimat terbuka tadi kan memiliki ciri-cirinya ada variabel. Nah, ternyata kalimat terbuka itu kita bisa menyelesaikannya ya, kita bisa cari penyelesaiannya si kalimat terbuka. Nah, jadi kakak udah sajikan kalimat terbuka bisa diselesaikan dengan cara membuat kalimat tersebut menjadi kalimat matematika
Nah, ini dia. Jadi, kita harus rubah dulu dia menjadi kalimat matematika. Bagaimana cara mengubahnya? Kita baca soalnya dulu ya. Ikutin aja perintah soalnya. Akar dari suatu bilangan jika dikurangin dengan 6 adalah 4. Akar dari suatu bilangan, karena ini merupakan kalimat terbuka, suatu bilangan kan kita tidak tahu. Jadi kamu misalkan aja suatu bilangan itu dengan variabel, dengan huruf apapun, huruf kecil ya. Kakak anggap misalnya ini si M. Nah, gitu. Jadi akar suatu bilangan berarti akar dari M. Jika dikurang 6, ya kita kurangin dengan 6. Ini, oke, adalah 4. Sama dengan adalah itu ya, 4. Nah, ini bisa kita cari nilai M-nya. Jadi kalau kakak mau pindahkan ini, kita mau cari nilai M-nya, ya. Berarti 6-nya kita pindahin ya. Berarti jadi akar M. 6 kita pindahin berarti jadinya 4 kita tambah dengan 6. Oke, jadinya di sini akar dari M sama dengan 12. Oke, kiri kanan kita sama-sama akarin. Jadi biar akarnya hilang kita kuadratin ya. Berarti kalau kita kuadratin ini, kiri dan kanan, ini nanti akarnya hilang deh. Ya, berarti jadinya M sama dengan 12 dikuadratin. Oke, nah berapa tuh M-nya? M sama dengan 12 dikuadratin itu adalah 1, 4, 4. Nah, inilah nilai si M-nya. Nah, jadi kan tadi kan dia kalimat terbuka. Setelah kita rubah ke kalimat matematika ini, nah, kita bisa cari penyelesaiannya. Inilah nilai si M-nya. Nah, ini kira-kira contohnya ya. Nah, yang berikutnya, kuadrat jumlah dari dua bilangan adalah 16. Kuadrat jumlah dari dua bilangan. Oke, jadi kalau yang ini jumlahkan dulu, dia baru dikuadratin ya. Jadi ada dua bilangan. Dua bilangannya kita anggap aja, misalnya bilangan pertama si A, bilangan kedua itu adalah si B. Gitu. Jadi jumlahin dulu bilangannya, berarti A kita tambah dengan B baru kuadratin. Nah, kuadratin adalah 16. Nah, ini dia. Ya, ini kakak nggak akan bahas ya. Oke, yang penting kita harus rubah dulu dia ke kalimat matematika. Nah, berikutnya 4 kali bola dalam kotak dikurangin 10 adalah 2 kali bola dalam kotak. Nah, ini ada bola dalam kotak. Kita nggak tahu bola dalam kotaknya, kita anggap aja variabelnya misalnya si X ya. Oke, jadi 4 kali, berarti 4 kali si X, bola dalam kotak, dikurang 10 adalah sama dengan ya 2 kali bola dalam kotak. Ini tadi si X, berarti 2 kali X, 2X. Nah, ini dia adalah kalimat matematikanya. Ini kita bisa cari nilai X-nya ya. Nah, selanjutnya, mana lagi? Nah, ini 4 dikalikan X, kemudian dikurangin 3 adalah 5. 4 kalikan X, berarti 4 kalikan X, ini sudah ada variabelnya ya. 4 kali X, kita kurangin dengan 3, hasilnya sama dengan 5. Oke, ini kalimat matematikanya. Selanjutnya, selisih kuadrat dari M. Selisih kuadrat, berarti kuadratin dulu. Ya, baru kita kurangin. Selisih kuadrat dari M dan 4 adalah 3. Oke, berarti jadinya M. Kita kuadratin dulu ya, berarti M kuadrat. Baru kita kurangin dengan 4 dikuadratin. Nah, ini sama dengan 3 ya. Nah, selanjutnya 6 kali suatu bilangan adalah 20 ditambah 2 kali suatu bilangan. Nah, ini bagaimana adik-adik? Oke, adik-adik bisa nggak ini menyelesaikannya? Bagaimana cara mengubahnya ke dalam kalimat matematika? Boleh di komen nanti ya, di kolom komentar. Nah, jadi untuk si kalimat terbuka ini, setelah kita rubah ke kalimat matematika, kita kan bisa nih mencari penyelesaiannya. Nah, nanti penyelesaiannya kakak nggak akan bahas di part ini, ada di part yang kedua. Ya, jadi masuklah kita nanti di persamaan linear satu variabel. Oke, jadi video kali ini sudah selesai untuk kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Jika adik-adik ada yang masih kurang mengerti dari penjelasan kakak, boleh diulang lagi videonya. Selamat belajar dan terima kasih.